Shalom, senang bertemu dengan Bapak Ibu dalam kesempatan ini dalam channel Hunelada. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan dalam kesempatan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menuntun kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, kami merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menolong kami, dan sehingga membuat kami semakin memahami tujuan hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tintah-tintah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapatkan malu. Apabila aku mengamati segala perintah-perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, semua orang kita butuh kebahagiaan. Semua orang rindu supaya bahagia. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ada banyak orang yang justru tidak bahagia. Padahal dari segi finansial sudah cukup, dari usaha yang juga dilakukan cukup berkembang, tetapi tidak berbahagia. Berarti sesungguhnya apa yang membuat orang berbahagia? Ada satu kisah Bapak Ibu, dalam kisah ini merupakan kisah nyata dari sebuah tokoh, pemilik sebuah merek yang terkenal, yaitu Kodak. Pemilik merek Kodak ini adalah seorang yang kaya raya di zamannya, dan di waktu itu dia memiliki segala-galanya, dan suatu ketika dia mengalami sebuah sakit, yaitu sakit gigi. Waktu dia datang berkonsultasi dengan dokter, dan dokter bilang bahwa dia harus dicabut giginya supaya sembuh giginya itu. Tidak ada cara yang lain. Ketika didengar pernyataan dokter itulah, lalu dia kembali ke rumah dengan penuh satu kekhawatiran. Dia merasa bahwa kalau giginya dicabut, maka dia tidak sempurna lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk berlayar dengan kapal pribadinya. Dan 3 hari baru setelah itu ditemukan di tengah laut, dia menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Padahal dari segi keuangan, dari segi finansial, dari segi usaha, dia memiliki segalanya. Tetapi ketika dia menghadapi sebuah kenyataan hidup, yaitu giginya harus dicabut karena sakit dan harus, menurut dokter, hanya dengan cara itu dia bisa sembuh, maka dia memutuskan untuk bunuh diri. Tentu Bapak Ibu, kalau kita kembali pada bacaan firman Tuhan hari ini bagi kita, bahwa ternyata Alkitab sendiri sudah memberikan satu jawaban bagi kita. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia dalam teks ini adalah orang-orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jadi manakala kita memiliki satu kekhawatiran, kita tidak bahagia, firman Allah yang menjadi jawaban bagi kita. Supaya kita berbahagia, kita harus hidup menurut Taurat Tuhan. Tentu kalau kita berbicara tentang Taurat Tuhan, itu berbicara tentang firman Allah yang hidup.
dan firman Allah yang juga kita sampaikan dan juga kita hidupi. Sehingga firman Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak orang mencoba berlari daripada kenyataan hidup. Karena pergumulan-pergumulan yang ada, seakan kebahagiaan ditentukan dengan apa yang ada, apa yang dimiliki. Tetapi satu contoh yang saya sampaikan tadi, ternyata kebahagiaan bukan justru daripada kekayaan itu. Kebahagiaan yang sejati sesungguhnya itu berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita dan termasuk hati kita, dan Dia adalah pemilik hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita mau berbahagia, kita mau hidup menuruti firman Tuhan. Yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang memegang perintah-perintah Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati. Ini penting sekali Bapak Ibu. Mencari Tuhan dengan segenap hati supaya kita berbahagia. Hati itu berbicara sebuah keputusan. Hati adalah tempat Allah bertahta. Hati merupakan kesukaan Allah. Jadi kalau hati kita tidak sedang dalam kondisi yang mengasihi Tuhan, kalau hati kita tidak sedang dalam keadaan yang membuat hati Tuhan semakin disenangkan, seringkali justru kita punya dendam, kita simpan dalam hati kita, sehingga itu akan menjadi salah satu penghalang berkat bagi hidup kita. Jadi yang kedua adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati ibarat seseorang yang mencari kebutuhan yang luar biasa. Misalnya kita sedang lapar. Ketika kita lapar pasti kita mencari makanan. Sampai kita menemukan makanan baru kita dipuaskan. Sama juga seperti waktu kita haus. Ketika kita sudah bekerja dengan semangat, mengeluarkan keringat yang luar biasa, dan kita butuh air. Nah, ternyata firman Tuhan juga sudah menyampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan menjawab itu semua. Memang ini tidak mudah, dibutuhkan sebuah komitmen setiap hari. Ada satu hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita mencari Dia bukan hanya waktu kita butuh saja, bukan hanya waktu kita sakit baru kita mencari Tuhan. Ini realita kehidupan Bapak Ibu. Seringkali ketika semua berjalan dengan baik, rasa-rasanya posisi Tuhan di nomor kesekian. Tapi waktu kita menghadapi sebuah persoalan, kita sedang menghadapi satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan, akhirnya kita merasa frustrasi. Kita mencari pertolongan dunia, mencari dukun, mencari obat-obat yang disampaikan oleh orang-orang yang juga tidak berpengalaman. Akhirnya bukan justru kita sembuh, malah justru bertambah kita sakit. Memang obat butuh, dokter pasti kita butuh. Tetapi Tuhan, ketika kita mencari Dia, maka Tuhan menggunakan obat, menggunakan para dokter untuk kesembuhan kita. Yang berikutnya adalah bagaimana supaya kita berbahagia, kebahagiaan yang sejati. Yang berikutnya adalah hidup kita menurut jalannya Tuhan. Jadi bukan lagi hidup kita yang mengontrol hidup kita, tetapi Tuhan yang mengontrol hidup kita. Ini berbeda sekali dengan cara dunia. Kalau sebelum kita bertobat, hidup kita yang pimpin. Kemana kita mau, kemana kita bawa hidup kita. Pada akhirnya kita mengalami sebuah kekosongan. Tidak sedikit orang ketika menghadapi persoalan hidup berlari dengan minuman keras, berlari dengan kehidupan kegelapan, bahkan meninggalkan Tuhan, kecewa dengan hamba Tuhan, yang pada akhirnya bukan jawaban yang ditemukan, justru semakin jauh, akhirnya menghadapi sebuah tantangan yang besar. Bapak Ibu yang terkasih, dalam renungan ini menolong kita
Ada orang-orang Bapak Ibu yang tidak bisa tidur. Tidurnya satu hari bisa dihitung beberapa jam karena kekhawatiran hidup. Ada orang-orang yang terlalu khawatir terhadap penghidupannya. Padahal firman Allah sangat jelas, asalkan ada makan dan minum, Tuhan akan cukupkan yang lain. Bukankah itu sudah memberikan jaminan bagi kita bahwa sesungguhnya yang utama dan yang terutama dalam hidup kita adalah bagaimana kita dipuaskan secara rohani, dan hanya di dalam Tuhan kita dapatkan hal itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, renungan kita pada hari ini supaya kita berbahagia. Kebahagiaan sejati bukan tanpa masalah. Kebahagiaan sejati bukan tanpa persoalan hidup, tetapi justru di dalam persoalan itu kita berseru kepada Tuhan, ada pertolongan daripada Tuhan, lalu kita punya pengalaman iman dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada pengalaman iman dengan Tuhan, maka tidak terjadi pertumbuhan iman kita. Ketika kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, itu sebenarnya sedang melatih otot-otot iman kita. Itu sama seperti kita dilatih untuk mandiri oleh Tuhan, supaya itu kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Dalam renungan yang singkat yang saya sampaikan ini, mengajak Bapak Ibu, kalau selama ini kita sudah kehilangan tujuan hidup, kehilangan kebahagiaan yang sejati, kembalilah. Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan. Bukan hanya kelegaan semata, tetapi kelegaan yang terus menerus. Tetapi kuncinya adalah kita harus mencari Dia dengan sungguh-sungguh, sama seperti anak kecil yang terus membutuhkan pendampingan daripada orang tua. Sama seperti anak yang hilang setiap hari, kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Dengan demikian, saya percaya, dan ini juga pengalaman hidup, bahwa sampai hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dalam kondisi tertentu pun Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang realitanya adalah saya yang sering tinggalkan Tuhan, karena saya sudah memposisikan Tuhan seringkali menjadi yang terutama, yang terakhir, karena saya sudah kehilangan fokus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar ini mampu menolong kita, menguatkan kita. Dan saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang menonton channel YouTube Hunilada ini, ada satu informasi, kalau Bapak Ibu membutuhkan untuk dukungan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan kami siap mendoakan Bapak Ibu. Terima kasih. Yahoo, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau ingatkan kami bahwa kebahagiaan yang sejati adalah berasal daripada Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kami. Kalau ada di antara kami hari ini Tuhan yang mendengarkan channel ini atau renungan ini, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang mengalami kekhawatiran hidup, yang mengalami pergumulan, di dalam nama Yesus kami berdoa supaya Tuhan menjamah, menolong, sehingga pergumulan yang ada itu Tuhan menjadikan sebagai pengalaman iman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu terus kami beritakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Yahoo.